menulis asa di angkasa, awan kelabu terusir sirna. Majelis Sastra Asia Tenggara, jalinan karbu antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di tengah kita semua para ketua perwakilan dari masing-masing negara. Sebelah kanan saya Dr. Hafiz Muhsin. Beliau adalah Wakil Ketua Mastra Indonesia yang menjadi ketua rombongan dari Indonesia. Sebelah kanan Haji Muhammad bin Haji Radin, Setiausaha, dan selaku Ketua Perwakilan Mastra Brunei Darussalam. Di sebelah kiri saya Ansi Abdul Ghani bin Abu, Ketua Perwakilan Setiausaha Mastra Malaysia. Dan yang paling cantik di tengah kita Puan Azizah Zakaria, Timbalan Setiausaha, selaku Ketua Perwakilan Mastra Singapura. Sudah lama kan Mastra berdiri di antara kita, tapi mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana sih sejarah Mastra, kenapa Mastra didirikan, untuk kepentingan apa dan sebagainya. Saya persilahkan senior kita Haji Muhammad bin Haji Radin untuk menjelaskan sejarah Mastra. Silakan. Oke. Tadi diberitahu bahwa sejarah Mastra ini akan dibicarakan oleh Bapak ini ya, karena sebagai senior. Tetapi saya pun orang baru juga, jadi yang saya ingat saja bahwa sejarah Mastra ini mulanya pendirinya adalah 3 buah negara ya, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Kemudian diikuti dengan penyertaan daripada negara Thailand, dan yang terakhir adalah dari negara Singapura. Jadi ini adalah satu perkembangan yang bagus, karena bermula daripada 3 negara, akhirnya kepada 5 negara. Jadi kelima negara ini bergerak dengan sepakat secara harmonis, walaupun pada dasarnya negara Thailand pada peringkat awal memang turut sama ya dalam kegiatan atau proyek-proyek Mastra. Tetapi sebab-sebab tertentu pada akhir-akhir ini negara Thailand kurang terlibat. Walau bagaimanapun negara anggota Mastra tetap mengundang setiap tahun negara anggota Mastra Thailand, karena mereka termasuk dalam organisasi Mastra itu sendiri. Dan beberapa kegiatan proyek kita akan libatkan dari negara Thailand. Dan kita juga dalam perkembangan seterusnya dalam mana-mana sakak misalnya, pembekalan pemakalah dan sebagainya, kita akan mengundang dari negara-negara tetangga lain, dari negara ASEAN, di luar dari negara anggota Mastra, termasuk juga dari negara luar di peringkat antarabangsa, misalnya dari negara Eropa, Timur Tengah, negara Asia, kita juga akan mengundang. Jadi perkara ini insya Allah dari masa ke masa negara anggota Mastra akan merangkak plan strategi kegiatan proyek untuk mengangkat sastra itu di peringkat antarabangsa, untuk mewujudkan satu sastra yang mendunia. Itu adalah objektif negara anggota Mastra. Sekian, terima kasih. Jadi itu tujuan apa? Ya. Apa sebetulnya tujuan apa Mastra, dan apa sepentingnya Mastra buat Indonesia dalam ini? Kita ingin mendengar pendapat dari Indonesia. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Haji Ali tadi, bahwa prinsipnya adalah ini prinsip persaudaraan di antara negara Asia Tenggara. Sehingga tujuan utama tentu bagaimana Mastra ini dapat mempererat hubungan dan kerjasama kesastraan di negara Asia Tenggara. Jadi pertama. Nah, yang kedua tentu bagaimana memajukan sastra Melayu, sastra Indonesia
sebagai sastra yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami juga ingin bagaimana sastra di wilayah Asia Tenggara ini bisa berkembang menjadi sebuah sastra yang memiliki prestasi dunia. Nah, ini yang barangkali menjadi amanat kita semuanya. Jangan sampai sastra itu akan berkembang hanya untuk wilayah diri kita masing-masing saja, namun tidak mendunia. Itu sebagai tuntutan global. Dan tentu kami ingin juga bagaimana agar sastra ini juga bisa meningkatkan dan mengungkapkan hasanah peradaban dari kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, baik di anak rantau atau semenanjung regional ini maupun antar bangsa. Nah, ini saya kira tujuan yang utama yang ingin kita lakukan. Kita sudah mendengarkan tujuan berdirinya Mastra, tapi kita ingin dengar juga dari Malaysia, ini apa penting dari Mastra berbasis dan bagaimana pentingnya Mastra berkomersil. Terima kasih Pak Agus dan juga para panel yang ada pada hari ini. Mastra sangat penting bagi kami di Malaysia, kerana seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak dari Brunei tadi dan juga sebentar tadi, Bapak dari Malaysia mengatakan bahawa bagaimana untuk kita wujudkan sastra berprestasi dunia. Kerana perkembangan sastra itu harus berada dalam satu ekosistem, ya. Ekosistem maksud saya, kami berikan contoh di Malaysia bagaimana kami menggalakkan anak-anak muda, mereka terlibat dengan program penulisan kami itu bukan setakat untuk bersaing penulisan mereka pada peringkat tempatan, tapi pada peringkat rantau. Kerana mereka perlu melalui pengalaman kematangan penulisan. Dan kematangan penulisan itu bukan saja tingkut pada peringkat negara saja, tapi peringkat serantau. Kerana kita memiliki budaya yang sama, keserumpunan budaya, keunikan dan kepelbagaian kita di sini menjadi daya tarikan di luar. Kerana dalam sastra itu bukan saja kita melihat kepada pelbagaian sastra, tetapi bagaimana khazanah kita duduk, boleh kita jual di pentas antarabangsa melalui pembahasan sastra. Justru Mastra menyediakan platform ataupun medium kepada para penulis, khususnya penulis muda dalam program penulisan Mastra contohnya, untuk mereka berani berkarya bersaing pada peringkat serantau. Selepas itu mereka boleh bersaing pula pada peringkat ini. Dan saya memberikan contoh ini kerana telah terbukti telah ada para penulis dari Malaysia yang terlibat dengan program Mastra yang bukan dalam bidang sastra pun, tapi dalam bidang perubatan, tapi disebabkan oleh galakan yang diberikan, pendedahan yang kita berikan, mengikut salur yang betul, aturan yang betul pada peringkat negara, pada peringkat serantau, kemudian dia boleh berdikarya sendiri untuk mengembangkan sastra. Ini satu kelebihan kepada Mastra, bukan saja ruang menduniakan sastra, tapi juga ialah memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para penulis muda dilegalkan untuk bersaing pada peringkat serantau, kemudian pada peringkat antarabangsa. Ini satu keunikan Mastra setelah ditubuhkan tahun 1994 di Kelantan Persenatan. Banyak yang banyak dari situ. Ya, betul Pak. Di Singapura mungkin berbeda. Kalau di Brunei, di Indonesia, di Malaysia, bahasanya kurang lebih bahasa yang sama ya. Di Singapura kan negara punya beberapa bahasa yang lain. Bagaimana sih pentingnya Mastra di Singapura dan bagaimana tanggapan Tom? Saya sebelumnya skandal Western Airbus dengan buat bahasa Inggeris tu sebagai bahasa ekonomi dan bahasa namun. Jadi kita setiap ilmu kita ada program yang berdasarkan sastra budaya dan bahasa untuk menggalakkan anak-anak daripada remaja untuk terus berbahasa Melayu dan menjadi green plastic efektif. Jadi bukan cuma boleh berbahasa Inggeris dan bahasa Melayu, tapi kita beransur lukisan dapat jadi independently bahasa itu. Jadi kami di sana di Singapura banyak beberapa pihak yang menganjurkan berbagai aktiviti setiap week. Dan satu bagian daripada seperti Singapura banyak ada beberapa bahasa dan satu point yang baru juga yang kita lancarkan ialah sahabat sastra.
Dan strategi sahabat-sahabat untuk menggerakkan para wajib juga. Terus berbeza jenak dan kita membuat pendedahan pada sastra Melayu yang fast pada sastra Western. Jadi dalam bulan Ogos yang akan datang, strategi itu juga ingin para remaja kita untuk menjilat-jilat dengan sastra masa dan bersama-sama sebab weekend ini berulang gratis dan sama-sama dapat meneruskan usaha kita untuk mendirikan sastra pestai. Bagaimana dukungan pemerintah Malaysia terhadap pemerintah Singapura terhadap program? Anda sekretariat Singapura di sini sudah satu bukti dan masih bahasa Singapura juga di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Masyarakat India dan mereka sangat ayong sedang sepeda inisiatif dan usaha kami dalam Malaysia, bagaimana dukungan pemerintah? Kan saya berkeluarga pemerintah. Saya berkeluarga pada 30 Mac yang lepas, Ibu Menteri Pendidikan dan Dewan Bahasa dan Pustaka serta yang menyelaraskan masa ini meletak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ibu Menteri Pendidikan di Malaysia menekankan pengawasan ini berucap di Parlimen. Di Parlimen menekankan bagaimana kepekaan beliau tentang antarabangsaan bahasa Melayu melalui Masra, dan kalau boleh saya senaraikan ada empat perkara yang ditekatkan oleh beliau di Parlimen. Beliau mengatakan bahawa pembangunan dan pengembangan penyelidikan Masra itu harus diserkasakan, dan ini pun kita telah bincangkan pada hari ini. Kemudian dari segi penerbitan, kalau kita lihat Masra sangat aktif melalui sisipan dan juga jurnal, dan dia sangat unik kerana sisipan itu dilakukan oleh Malaysia, kemudian jurnal itu dilakukan oleh Brunei, kemudian dari segi pemasaran dan penelitian sastra itu bukan sahaja dilakukan oleh sebuah negara, tapi dilakukan oleh semua negara anggota. Ini menunjukkan keseluruhan kita bersama, dan dukungan dari pemerintah ini menguatkan lagi semangat kami untuk melestarikan masa ini. Khususnya saya ingin, kerana saya setuju dengan wakil dari Singapura, bagaimana kita mengajak golongan muda untuk terus berkarya, dan Masra adalah pentas yang terbaik untuk mereka menjadi seorang penair, penulis perkaran pilihan. Indonesia, bagaimana tu kira-kira? Ya, dukungan terhadap sastra umumnya, tapi terutama khususnya terhadap Masra. Ya, baik. Salah satu dukungan pemerintah Indonesia ini dilakukan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek. Nah, salah satu aktivitas pada hari ini kebetulan kita sedang melakukan musyawarah Masra yang dilakukan di Bogor dari tanggal 20 hingga tanggal 23 Juni ini. Setiap tahun ada musyawarah itu? Ya, tentu tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ini memang yang tertunda sebenarnya karena kita selama 2 tahun ada pandemi, sehingga alhamdulillah kita bisa bersemu, Pak. Nah, pelaksanaan musyawarah ini tentu dalam rangka untuk mendiskusikan, membahas hal-hal yang memang menjadi arah kebijakan program-program Masra. Kita sudah memiliki beberapa program agenda penting yang tentu tadi diarahkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas sastra, khususnya bagi para penutur muda, bagi kanak-kanak dan sebagainya. Nah, tentu dalam musyawarah inilah ada beberapa kesepakatan, usulan yang nanti akan diusulkan dalam sidang Masra. Itu berarti semuanya dibicarakannya di sidang di sana. Sehingga kami selaku sekretariat Masra inilah melakukan musyawarah untuk bagaimana merusakkan apa-apa yang memang sudah menjadi kesepakatan yang nantinya akan diusulkan untuk bisa dilaksanakan, sambil kita menyusun program-program yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, antara lain katalah tadi disampaikan, kita membahas bagaimana melaksanakan seminar antar bangsa atau kesusastraan Asia Tenggara atau SATA. Ini penting bagaimana untuk mengukur kemajuan sastra di masing-masing negara. Kemudian ada kuliah sastra bandingan. Ini juga dalam rangka untuk membekali para mahasiswa khususnya atau pemuda sastra tentang pengetahuan, kebijakan maupun karya-karya sastra yang sudah dihasilkan oleh para maestro, orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya, di bahasa sastra dari berbagai negara ini, untuk saling memberikan pengalamannya. Dan tentu ada satu hal yang positif lagi adalah bagaimana pemerintah
juga memberikan satu apresiasi kepada para sastrawan. Ya. Bagaimana itu betul Mrs. Nah, tentu ada pemilihan. Nanti di masing-masing negara ada pemilihan sastrawan yang berprestasi. Kemudian akan kita berikan apresiasi dalam bentuk uang. Ya. Nah, ini kami harapkan bisa terrealisir nanti di dalam pelaksanaan sidang master ke-27 yang akan dilaksanakan di bulan September. Di mana itu? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi Indonesia tuan rumah. Iya, ini sebagai kontribusi juga wujud nyata bahwa Indonesia sangat mendukung bagian pengembangan sastra di wilayah Asia Tenggara ini. Bagaimana? Ya, alhamdulillah pemerintah di Brunei sangat mendukung proyek atau pelaksanaan yang dijalankan oleh Mastra. Terutama dari segi peruntukan keuangan, ini yang paling penting. Pemerintah Brunei memang telah memberi peruntukan yang sangat baik, terutama dalam anugerah sastra Mastra yang dikendalikan oleh negara Brunei Darussalam. Begitu juga melalui Kementerian Luar dan juga pertama sekali kedutaan negara Brunei Darussalam di negara anggota Mastra memberi kerjasama, sokongan dan dukungan dari segi pengurusan dan sebagainya. Dan yang sangat menarik juga di Brunei, pihak pemerintah sangat mendukung dan memang menyokong sastra, perkembangan sastra. Dan ini akan memberi satu motivasi kepada rakyat Brunei dari peringkat muda hingga dewasa untuk menghasilkan karya sastra. Dan Dewan Bahasa sangat menganukan dan akan menerbitkan buku-buku sastra. Itu yang kami usahakan. Ya. Kan Mastra punya beberapa program unggulan yang saya terkenal itu apa? Program penulisan Mastra yang mulai dengan banyak sastrawan di beberapa negara. Hampir semua sastrawan terkenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu dilahirkan dari program itu. Kemudian ada tadi disebut kuliah sastra bandingan, itu juga merupakan program unggulan. Ada juga sakalat seminar antar bangsa kesusastraan. Kemudian ada juga pemerkasaan pantun. Nah, saya ingin lihat ya, bagaimana pendapat atau manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap program-program itu. Kita mulai dari Malaysia. Mana yang paling menonjol di Malaysia dan ini akan terlihat kan pasti Indo itu dengan Indo beragam, setiap itu punya ciri khasnya masing-masing. Betul. Saya ingin fokus kepada dua terus seminar keadaan sastra asal negara saya dan juga siri kuliah sastra bandingan. Dan kira ini sangat menarik ya kerana bukan sahaja ada seminar tapi selepas itu disusuli dengan penerbitan buku dan menjadi rujukan ramai. Kami mengambil contoh bagaimana kos dan mengadakan siri kuliah bandingan ini bersama-sama pelajar universiti mahasiswa di Universiti Asia. Dan ini mendapat perhatian mereka dan kita berjaya mengumpulkan pelajar bukan sahaja dalam bidang sastra tapi bidang-bidang lain juga dan menunjukkan kepada mereka apa pentingnya sastra dalam kehidupan kerana aku bahawa sekarang ini di Malaysia itu sudah dibicara tentang STEM and Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mereka merupakan sastra tapi bila kita membawakan sesuatu yang baru menunjukkan kepentingan sastra ini bukan sahaja pada peringkat negara tapi kejayaannya pada peringkat sampah ini melalui siri kuliah sastra bandingan mereka boleh melihat sudut pandang sastra itu bukan dari segi perkaryaan saja tapi tema-tema masyarakat, nilai-nilai kemanusiaan yang kita bawa. Kerana pada hari ini cabaran dalam revolusi industri ialah boleh kita kepada generasi kita boleh hilang nilai, kekurangan nilai dalam diri, nilai-nilai yang baik, tetapi melalui karya sastra. Nilai-nilai ini dapat ditunjukkan sama siapa yang akan mampu puisi. Dan ini menjadi perhatian generasi muda di Malaysia dan yang mungkin sebelum ini bila mereka hanya melihat hanya pada peringkat Malaysia saja, tapi bila kita
membawa kepada mereka ada mastra dan ada karya-karya hebat dari negara lain, Singapura, Brunei, juga Indonesia, maka sudut pandang mereka menjadi lebih luas. Nah, itu yang saya bila katakan ini, bahawa seorang peserta program penulisan masalah itu ialah doktor perubatan yang sebelum ini mereka hanya mungkin jika tidak didedahkan kepada mereka sekolah, mereka melihat sastra itu sebagai sastra dan hanya untuk golongan tertentu, ya. Tapi bila kita luaskan dan ada pada mereka serantau kebudayaan antarabangsa, maka ia akan meluaskan lagi minat pada mereka yang berbagai bidang, jurutera, accountant, dan sebagainya. Dan program ini, siri kuliah sastra bandingan, itu khususnya yang diadakan di Malaysia dan juga buku-buku terbitan hasil daripada sakat itu amat bermanfaat kepada generasi mahasiswa kami untuk kuliah sastra dengan lebih luas lagi. Saya ingin tahu dari Singapura, mana yang paling Ada satu yang paling mandil, program penulisan master. program penulisan master? And I still untuk para yang ini sudah berzina. Dan so, mereka dapat bertemu dengan nulis penulisan yang lain. Dan bertemu itu hanya bermanfaat untuk mereka. Sebab sama juga sebab sudut pandangan itu dia akan diperluas. Dan dari perbincangan universiti ada cross pollination. Ya, itu sangat bermanfaat. Ada penulis sana. Ini adalah model yang kita nak menggalakkan tidak merangsangkan dan kalau penulisan itu tidak hanya dalam konteks sebagai sahaja kan, dalam konteks Nusantara. Jadi dari itu kita dapat meningkatkan kualitas insyaAllah surat sastra Nusantara bukan saja tertakluk pada hasil jadi. Jadi ada sedai dialog dalam perusahaan menulis ini progress of minggu dapat membuatkan setiap seorang participant dalam report of the sastra. Dan ini apa? Kan kuliah sastra bandingan itu ide awal dari Malaysia. Itu menjadi apa? Ide awal Malaysia. Kemudian apa? Pemerkasaan pantun ide awalnya dari Brunei. Saya ingin melihat dari Brunei sini kan dari program yang kita kemukakan, mana yang paling apa dianggap disukai oleh masyarakat penulis dan pembaca di Brunei. Ya, untuk berlaku adil memang semua program sangat bermanfaat dan menonjol. Tetapi saya melihat dua aspek yang saya fikir sangat penting untuk perkembangan generasi muda. Pertama, program Memperkasa Pantun Nusantara itu yang diselenggarakan oleh Brunei, ya kita melihat basicnya itu root akar sastra itu sendiri. Jadi pantun itu adalah permulaan karya-karya klasik yang nenek moyang kita, sastrawan kita yang terdahulu. Jadi apabila generasi muda mengenali akar sastra itu sendiri, ia akan memperteguh perkembangan sastra itu dengan penemuan-penemuan, dengan kajian-kajian untuk melahirkan suatu karya. Apa saja dalam genre apapun, novel, drama, puisi, cerpen, dan sebagainya, ia harus melihat leluhur kita. Karena dalam pantun itu sendiri, walaupun ia agak mudah dipahami, tetapi ia membawa suatu budaya kehidupan sosial masyarakat kita yang terdahulu. Karena kita akan berkembang karena dari bawah itu, root itu yang dari akar itulah yang, kalau dari segi analoginya, akar itu yang menaikkan pokok, daun-daun dan buah itu. Itu yang kita mau tekankan di sana. Dan yang kedua, saya bersetuju bahwa program penulisan mastra ini yang sangat dominan. Karena kalau kita lihat tadi kita bicarakan dalam musyawarat itu, program penulisan mastra kenapa dominan? Karena semua pembimbing dari negara anggota mastra akan bekerja sama untuk sama-sama membimbing penulis-penulis muda yang juga ikut serta dari
kelima-lima negara anggota Mastra. Jadi pembimbingnya ada, penulis mudanya ada, yang penulis muda ini yang kita nih bentuk dalam masa seminggu itu setiap tahun. Mastra Indonesia membuat program atau program penulisan Mastra. Jadi kesinambungannya, lanjutannya kita ada alumni yang kita sudah bentuk organisasi, dan kita akan memancangkan lagi setiap negara anggota akan membentuk organisasi, dan pusatnya adalah organisasi yang besar adalah Mastra Indonesia. Dan kemudian kita memberi apresiasi, yaitu anugerah sastrawan muda. Ini suatu penghormatan. Dan kalau kita lihat pun seperti mana dari Mastra Singapura dan Malaysia tadi, bahwa penulis-penulis besar di negara Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia itu sendiri, kebanyakannya bermula daripada program penulisan Mastra. Mula-mula mereka hanya sebagai peserta, kemudian akhirnya menjadi pembimbing, dan akhirnya mereka menghasilkan buku sastra yang berkualiti, dan akhir sekali lagi mereka diiktiraf oleh negara mereka. Nah, perkembangan yang sangat menarik. Ini sangat fenomenal sebenarnya. Jadi adalah rugi kalau kita tiadakan itu program penulisan Mastra. Jadi ini harus dikekalkan. Dan hasil dari kami di Brunei, yang program penulisan Mastra ini karena penyertaannya hanya terhad. Jadi kami telah membuat satu inisiatif di Dewan Bahasa. Saya menggarapkan di sana, selepas program penulisan Mastra, penulis peserta itu yang penulis muda, kami akan membuat suatu diskusi. Jadi misalnya kalau dari peserta dari Brunei hanya 4 orang, jadi yang setelah mereka balik dari Indonesia, kami akan adakan satu diskusi, menjemput semua penulis-penulis muda yang ada di negara Brunei hadir, dan mereka ini akan berkongsi ilmu hasil daripada pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diorang dapat daripada program penulisan Mastra. Kemudian hasil dari program penulisan Mastra itu sendiri, saya telah mewujudkan suatu program penulis muda. Sekarang sudah berjalan 4 genre, puisi, novel, drama, dan juga cerpen. Jadi ini dihadiri oleh penulis-penulis muda, dan mereka ini akan dilanjutkan untuk mengikuti program penulisan Mastra di Indonesia. Dan kemudian saya juga telah membuat suatu ruangan di dalam majalah Bahana di Dewan Bahasa, satu ruangan suara penulis muda. Jadi alumni adalah orang yang diutamakan karya-karya, karena kita pun paham, misalnya dulu di Indonesia Horizon, di Malaysia Dewan Sastra, di Singapura saya kurang pasti, dan di Brunei Bahana. Jadi untuk penulis muda, waktu zaman-zaman saya, waktu remaja menulis, apabila mau menghantar di sana, biasanya ditolak. Jadi kadang-kadang kalau kita yang tidak teguh ini, kadang-kadang berputus asa. Jadi saya tak mau lagi jadi penulis. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu, pengalaman saya sendiri sebagai penulis dari tingkat remaja sampai sekarang, kesulitan-kesulitan itu, saya memberi, karena sekarang saya mengetuai bagian sastra dan majalah, saya memberi peluang itu. Jadi saya wujudkan suatu ruang suara penulis muda. Jadi penilaian untuk masuk karya-karya penulis muda ini tidak sama penilaiannya dengan penulis-penulis yang sudah mapan. Jadi diorang dibagi ruang untuk menjadi rasa jati dirinya ada, motivasinya ada karena diberi ruang, dan mereka merasa diiktiraf sebagai penulis. Jadi objektifnya apabila diorang karya mereka sudah terlahir, termuat di dalam majalah terbitan Dewan Bahasa, mereka akan merasa dihargai, dan mereka akan lebih motivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik, hasil dengan bimbingan baik di dalam negara Brunei Darussalam, dan juga disalurkan ke program penulisan Mastra yang dibuat oleh Indonesia. Ini satu perkembangan yang sangat menarik sebenarnya. Ya, itulah. Nah, tadi kan kuliah sastra bandingan itu digagas oleh Malaysia, termasuk sekat, pemerkasan bantuan oleh Brunei. Sedangkan program penulisan Mastra yang tadi dikemukakan perwakilan dari Singapura dan Brunei itu digagas oleh Mastra Indonesia. Sejak awal sekali Mastra berdiri. Iya. Itu ada program penulisan puisi, berikutnya cerpen, esai,
novel, dan drama. Jadi 5 genre ya. Nah, kita harus bertanya pada tuan rumah. Program yang sudah melahirkan banyak alumnus itu dari Indonesia ya. Gong nih, coba kita ingin dengar. Oke. Baik Pak Agus, ini tentu menjadi kebahagiaan ya, karena ternyata program yang sudah diusulkan dan diinisiasi oleh kita mendapat respon positif. Seluruh di Indonesia kan terjadi ya, dari masing-masing negara. Nah tentu kami selalu berupaya bagaimana agar program penulisan Mastera ini tetap berlanjut, berkesinambungan. Namun kami juga tidak ingin hit and run, harus ada keberlanjutannya. Nah sehingga yang pertama kita lakukan program penulisan Mastera. Kemudian para peserta alumninya itu kita juga himpun dalam sebuah wadah alumni. Ada namanya program temu alumni untuk bisa melakukan katakanlah diskusi, monitoring, evaluasi apa yang sudah kita berikan pada saat program penulisan Mastera itu kira-kira sudah berjalan atau belum. Kemudian hasilnya apa? Nah, sehingga hasil-hasil karya mereka kita apresiasi, kita nilai, kita kurasi, kita masukkan ke dalam sebuah jurnal di pusat maupun buku atau antologi. Nah, atas hasil karya itulah juga kita ada namanya, tadi saya sampaikan di awal, juga apresiasi atau penghargaan. Nah, sehingga dari mulai penulisan, kemudian ada temu alumni, ada apresiasi dari hasil karyanya, sehingga para sastrawan muda ini memiliki motivasi yang besar untuk terus berkarya, memberikan hasil yang terbaik. Nah, saya kira ini sebagai sebuah upaya yang terus-menerus, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh para sastrawan dengan keberadaan Mastera. Oh, terima kasih. Saya kira kita sudah mendengar banyak wasudat. Sebenarnya banyak sekali yang ingin dibincangkan. Kita ingin banyak tahu. Kebetulan ada dari perwakilan 4 negara, tapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan para tokoh-tokoh perwakilan dari 4 negara. Sampai di sini pertemuan kita. Kita berharap Mastera akan terus berjaya dan lancar, program-programnya makin bermanfaat, karena bagaimanapun mereka lah yang mengawal basis peradaban umat manusia, membaca dan menulis. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Banyak. Oleh kita dengar.